Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,33% ke angka 7.177. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang laporan keuangan di semester 1 ini masih mencatatkan rugi bersih yang makin membesar. Apakah saat ini kita masih layak untuk menghold saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba kembali analisa saham deal yang bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini masih melanjutkan penurunan. Jadi saham deal hari ini memang ditutup bertahan di harga 175. Tapi dalam 2 minggu terakhir bisa kita lihat penurunan deal sudah lumayan dalam. Sebelumnya masih berada di atas harga 200, saat ini sudah berada di bawah support 180. Dan saat ini dekat dengan support berikutnya di 170. Jadi memang sebelumnya saham deal naik sangat tinggi setelah ada pemberitahuan atau informasi bahwa Bapak Loh Keng Hong memborong saham ini. Tapi jika kita lihat setelah ada pemberitaan itu, deal memang terus bergerak naik, tapi terlihat ada distribusi di harga atas. Dan saat ini harga mulai bergerak turun setelah euforia sudah berhenti. Semoga tidak ada teman-teman di sini yang membeli di sekitar harga 200 ke atas. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa emiten Loh Keng Hong ini rugi makin jumbo jadi 162,9 miliar. Jadi saham deal mencatatkan rugi bersih yang melonjak menjadi 162,92 miliar di semester 1 tahun 2022 ini. Padahal di semester 1 2021 ruginya hanya 23,14 miliar. Jadi kerugiannya lumayan membesar. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham deal masih ada potensi untuk turun menuju support 170. Apabila support ini terlewati, deal masih ada potensi turun menuju garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 165. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Paling bagus adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Walaupun memang masih ada potensi deal untuk bertahan di harga 170. Tapi karena saat ini euforia sudah mulai mereda dan secara tren sudah mulai melemah, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai garis EMA 150. Di sekitar harga 158 untuk entry-nya. Jadi wait and see dulu. Tunggu apabila terlihat deal turun mengetes garis EMA 50 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan sekarang kita coba analisa juga saham Bapak Loh Keng Hong yang lain yang juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai melemah trennya. Dan sama ini juga BMTR hari ini ditutup bertahan di 352. Dan sebelumnya juga sempat naik sangat tinggi karena ada pemberitaan akan melakukan merger dengan MNCN. Sama-sama ada euforia yang membuat harga ini dibuat naik. Dan setelah naik tinggi mulai bergerak turun kembali karena euforianya sudah mulai mereda. Dan saat ini jika kita perhatikan harga 360 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk supportnya saat ini di garis EMA 50 di harga 338 sampai 340 di sekitar range harga ini. Dan untuk tren jangka menengah memang terlihat saat ini trennya masih bergerak tren karena masih berada di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah berhasil beli di sekitar harga 280 ke bawah, BMTR masih bisa di hold walaupun terlihat sudah mulai melemah dalam 1-2 minggu terakhir ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun masih ada distribusi, asing hari ini masih melakukan distribusi. Jadi untuk BMTR menurut saya juga apabila teman-teman mau coba entry, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50.
Jadi tunggu BMTR turun mengetes garis EMA 50, apabila bertahan baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 360, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak dilewati. Selama garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham BMTR, saya lihat BMTR masih ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 380 untuk tren yang lebih lamanya. Sekarang kita coba bahas GJTL. Bisa kita lihat saat ini juga trennya sudah mulai melemah dan sekarang turun di bawah garis EMA 50 di harga 690. Jadi hari ini memang GJTL masih naik 0,73% ke harga 690. Tapi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 690 atau garis EMA 50, GJTL masih gagal break dan sempat turun menuju garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 680. Jadi memang secara tren saat ini sudah mulai melemah, tapi selama masih kuat di garis EMA 150, GJTL masih akan sideways. Tapi hati-hati apabila minggu depan ternyata GJTL gagal bertahan di atas garis EMA 150. Apabila gagal bertahan, GJTL akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk support berikutnya jika kita perhatikan di harga 650 dan support lebih kuat yaitu di sekitar range harga 610 sampai 620. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas, masih bisa di hold apabila garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi menurut saya pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila teman-teman beli di bawah, apabila ternyata garis EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham ini. Bisa kita lihat di sini, pada kenaikan hari ini tidak terlihat ada akumulasi, sedangkan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi untuk GJTL masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati, dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu GJTL naik kembali di atas garis EMA 50. Atau mau lebih aman lagi, lihat apakah GJTL berhasil naik di atas harga 700. Apabila berhasil break, baru teman-teman entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek itu di 730 sampai 750. Tapi untuk peluang untuk break harga 750 menurut saya masih sangat kecil saat ini. Karena cenderung saya lihat trennya masih akan melemah. Jadi untuk GJTL tetap harus hati-hati walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Sekarang saya akan coba update untuk BRPT. Bisa kita lihat BRPT saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya saya sudah menganalisa saham BRPT pada saat BRPT turun di bawah garis EMA 150. Dan saat ini terlihat mulai mencoba untuk rebound tapi belum sempat turun mengetes harga 800. Jadi baru mencapai harga 820, BRPT mulai bergerak naik. Tapi ingat, ini belum mengkonfirmasi bahwa BRPT akan mulai uptrend, karena BRPT masih harus menembus garis EMA 150 di harga 880 dan garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 890. Jadi apabila BRPT minggu depan masih lanjut naik mengetes garis EMA 50 150 dan ternyata masih gagal break, BRPT masih akan sideways dan turun kembali mengetes harga 800 ini. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil beli di sekitar support 820, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan BRPT masih gagal break dari kedua garis EMA ini. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan, sebelumnya telah berpotongan dan bergerak turun, saat ini terlihat mulai bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini pada kenaikan 4% lebih hari ini masih ada akumulasi, tapi asing 4 hari terakhir terlihat sudah mulai keluar dari saham BRPT. Jadi sebelumnya asing terus masuk akumulasi, 4 hari terakhir terlihat asing sudah mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 900. Tapi ingat, selama masih gagal break kedua garis EMA ini, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena BRPT masih ada potensi untuk mulai bergerak turun kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama garis support 820 tidak terlewati, juga masih oke apabila memang tujuan teman-teman untuk hold untuk tren yang lebih lama. Tapi paling aman menurut saya adalah take profit dulu apabila memang gagal break dari garis EMA 50 150. Setelah itu tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.